Katanya sih Gen Z sudah diatur, banyak maunya lagi. Emangnya benar? Hmm, katanya sih Gen Z baperan. Kerja produktif tapi healing tetap jalan. Emang bisa? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kami melakukan wawancara langsung dengan salah satu Gen Z, yaitu Mas Fikri, yang bekerja di perusahaan pertanian, yaitu Sayur Sleman. Lewat pengalamannya di dunia kerja yang nyata, kita akan melihat bagaimana sih fleksibilitas, cara komunikasi, dan kondisi lingkungan kerja mempengaruhi produktivitas mereka. Perkenalkan, nama saya Fikri Danang Himawan. Nah, biasa dipanggil Fikri. Saya asalnya dari Jogja. Saat ini saya bekerja di Sayur Sleman sebagai Research and Business Development. Sleman sendiri itu kan merupakan perusahaan kembang di bidang jasa pemasaran sayur-sayuran gitu dan buah-buahan. Sekarang Sayur Sleman juga Sayur Sleman Academy, jadi mengadakan pelatihan terus konsultan gitu di bidang pertanian. Di salah satu perusahaan hutanan gitu, hanya di sektor pendampingan masyarakat gitu, di perhutanan sosial. Saya jadi agronomisnya di sana. Jadi mungkin fleksibelnya itu di bagian manajemennya itu bisa ya fleksibel. Kalau di bagian lapangan produksi ya tiap hari kudu dipantau di lapangan gitu. Ya, agak tricky juga nih jawabannya sebenarnya. Kadang kalau fleksibel itu malah kita 24 jam kerjanya. Kalau yang fleksibel gitu malah menurutku agak tricky ya, dia nggak ketat banget di aturannya, tapi tetap ada aturan yang mengatur jam kerjanya itu misal jam. Kalau fleksibilitas mungkin fleksibel dalam artian kita masih bisa punya kreativitas dalam menentukan pola kerja kita atau hasil laporan kita gitu. Yang saya rasakan di Sleman itu fleksibilitasnya itu dalam artian kita ada kerjaan besar, misal aku mengerjakan riset gitu ya, dari atasan saya tuh membebaskan model risetnya itu mau bagaimana, yang penting dikonsultasikan kepada atasan dan dibicarakan untuk ACC-nya itu bagaimana itu apa. Dahulu itu kan atasan saya tuh kan bosnya tuh atau CEO-nya ya itu kan dari orang luar negeri ya, dari Jerman ya. Ya orang Jerman itu kan sangat-sangat efisiensi, sangat ketat bagian data, kita ditekan dengan waktu itu sangat singkat, sumber daya yang terbatas, tapi harus menghasilkan kualitas data atau pelaporan yang sangat tinggi gitu kualitasnya. Dia agak tertekan juga karena perlu efisiensi anggaran juga. Tekanan yang manajer kan tekan dari atasan, tapi manajer sudah menekan ke bawah gitu, artinya ya agak ya berat juga gitu. Kalau ya ibaratnya kan dimarahin bos gitu atau nggak sesuai ya diambil yang sisi positifnya aja. Kan ada banyak pemandangan alam, gunung, laut, sebagainya gitu, artinya ya lebih enak juga untuk healing sambil kerja gitu. Ngobrol sama petani kan enak juga, sama rekan kerja gitu sambil ngopi gitu. Lebih enaknya ya dikasih guide yang jelas dan timeline yang jelas gitu, jadi waktu kerjanya bisa fleksibel juga, jadi ya sesuai job desk kita, tapi tetap kasih timeline dan target yang jelas gitu dari atasan, tetap menghormati work balance gitu ya. Pengaruh paling signifikan ya mungkin kalau di statistik ya budaya kerja atau nilai dari perusahaan itu. Yang kedua faktor atasan sih, walaupun kita dikasih kerjaan seberat apapun, tapi kalau atasannya agak ya nggak cocok sama kita atau belum memahami budaya kerja Gen Z ya menurut agak mempengaruhi kesehatan mental juga lah nanti. Itu harus kontrak yang jelas ya, atau akadnya harus jelas, ada misal gajinya berapa, jam kerja berapa, itu harus jelas gitu. Dan misal kalau kontrak kerja gitu misal 3 bulan atau 4 bulan itu atau 6 bulan itu, kalau misalnya salah satu pihak ada yang tiba-tiba memutuskan hubungan kontrak kerja, itu nanti kompensasi yang harus diberikan kepada salah satu pihak. Misal kedua itu dari budaya kerjanya yang nggak terlalu kaku ya,
segi komunikasi itu harus cair sih, nggak terlalu kaku-kaku banget gitu. Ya sopan santun perlu, tapi jangan yang kaku banget gitu. Dan menurutku penting juga ya, salah satu bentuk kompetensi penghargaan terhadap kompetensi kita. Tapi kenaikan jabatan itu juga perlu diimbangi dengan kenaikan gaji juga ya. Masalah gaji, kalau dari segi gaji sendiri tetap mau mengejar ya dengan gaji yang tinggi, tapi juga harus dilihat juga dengan tanggung jawabnya tadi. Work life balance itu yang digaungkan Gen Z itu wajib sih itu tuh. Atasan juga berpengaruh, itu sangat signifikan mempengaruhi kualitas kerja maupun kesehatan mental dan produktivitas dari pekerja Gen Z ya gitu. Dari hasil wawancara bersama Mas Fikri, dapat disimpulkan bahwa sistem kerja fleksibel tidak selalu menentukan produktivitas Gen Z. Fleksibilitas tanpa batas justru bisa menambah beban kerja. Namun, jika disertai aturan yang jelas seperti waktu kerja, istirahat, target, dan juga deadline, fleksibilitas tetap menjadi sistem yang efektif. Selain itu, produktivitas Gen Z juga dipengaruhi oleh budaya kerja yang suportif, gaya kepemimpinan yang tidak terlalu kaku, serta kejelasan jenjang karir dan kompensasi. Dari sisi mental health, Gen Z menghadapi tekanan kerja dengan cara yang berbeda, seperti beristirahat, healing, berbagi cerita, dan membangun pola pikir positif. Kesimpulannya, keseimbangan antara sistem kerja, lingkungan, dan kesehatan mental menjadi kunci utama produktivitas Gen Z.